Selamat datang di Teknologi Indonesia. Iya Pak, iya Iya, Pak. iya. Pak Ari, boleh nggak? Ini kan, itu tadi ada hal menarik, kita bilang tentang company, kita ngomong new normal, keadaan company mungkin berbeda dengan protokol kesehatan. Nanti kita akan bahas itu di segmen yang berikutnya. Siap, Tapi siap. kali ini, saya bicara tentang Pak Arif dulu. Pak, as a great leader, Bapak Arif mungkin melihat sebagai seorang pemimpin yang bisa memimpin bukan hanya satu tim, tapi satu company. Ya, Pak Arif melihat apa yang pertama dibutuhkan seorang leader, dan yang kedua bagaimana mereka bisa belajar. Dan ini mungkin Pak Arif bisa share ya, bagaimana Pak Arif bisa belajar apa yang harus dilakukan supaya bisa menjadi leader yang cukup produktif, cukup baik, sehingga bisa memimpin company. Dan saya pikir Pak Arif memimpin perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa ya, bukan Makasih Pak. perusahaan kecil. Seperti itu Pak Arif. Ada nggak Pak, ada pengalaman-pengalaman atau tips? Nah, kira-kira begitu Pak. Oke, boleh. Nah, ada dua hal yang bisa saya sharingkan hari ini Pak. Yang pertama, sebagai great leader, itu harus punya yang namanya belief. Belief itu harus ada Pak. Oke. Kalau kita tidak punya yang namanya belief, atau kepercayaan, atau confident, bagaimana orang-orang atau organisasi di bawah kita itu bisa ikut, Pak. Dan itu harus bukan cuman sales talk ya, Pak. Jadi jangan ngomong, oh sukses, sukses gitu. No, kita harus really believe bahwa kita itu sukses. Oke. Dan ini pun saya belajar bagiannya dari total quality, Pak. Guys, thank you very much, Pak. Benar, Pak. Karena kan kita di kala yang sebelumnya sempat cukup aktif, Pak. Dan saya mengikuti bagaimana belief itu dibentuk dan itu harus mulai dari atas. Dan kalau belief itu nggak ada, udahlah percuma, Pak. Challenge yang sekarang saya hadapi, karyawan kami ada 12.000 orang, Pak. Wow. Berarti saya sebagai salah satu yang ada di atas, itu harus punya belief untuk bisa meyakinkan 12.000 orang bahwa ini bakal sukses. Kalau saya sendiri ada sedikit saja keraguan, udah Pak, di bawah udah akan terlihat. Iya, iya. Ini ya, yang kan? fundamental dari leader, Pak ya. Ya, udah. Yang kedua itu namanya komunikasi, Pak. Oke. Dan komunikasi itu harus mulai start dengan listening, bukan ngomong. Karena dari situ kita dapat insight dari semuanya. Baru ngomong, baru ngambil keputusan, baru bikin perubahan. Jangan ngomong dulu, bikin perubahan dulu, baru listening. Itu kuncinya komunikasi, Pak. Nah, dua ini yang harus dimiliki oleh setiap leader. Satu, belief, Pak. Okay. Setelah Anda punya belief, Anda confident, kemudian Anda listen to everyone. Okay. Baru itu modal komunikasi. Setelah itu baru bisa kasih arahan, bisa bikin perubahan. Oke. Gitu, Pak. Oke, itu yang paling fundamental, Pak ya. Selain kita bilang technical, knowledge-nya, kalau ini nggak punya, yang lain mungkin kasarnya saya bilang akan jadi percuma juga, Pak ya. Kalau karena belief-nya tidak ada, komunikasinya salah, begitu Pak ya. Bukan technical ya Pak, karena technical itu bisa dipelajari. Dan kalau kita communication skill kita benar, kita listen dulu, orang akan ngajarin kita Pak. Yes, setuju Pak. Setuju. Dengan begitu, belief kita akan lebih muncul. Setelah itu, pada saat kita bikin keputusan, bikin strategik, itu tepat. Nah, oke. Pak Arif, ini menarik tadi Pak Arif sempat bilang kita harus punya ekspektasi, kita harus bisa menyamakan persepsi Pak ya, begitu ya. Tapi pada waktu Pak Arif masuk ke sebuah company, memimpin sebuah company, kira-kira ada nggak persepsi dari Pak Arif kalau apapun ini bidang usahanya Pak ya, mungkin secara general, apa sih persepsi Pak Arif tentang perusahaan yang good perform atau perusahaan yang baik itu seperti apa Pak? Pasti kan Pak Arif punya pandangan ideal kali Pak ya, perusahaan yang baik, perusahaan yang good, seperti apa Pak? Boleh.
Jadi parameter saya selalu 5 hal, Pak. Oke. Jadi 5 hal yang selalu menjadi parameter tingkat sukses sebuah perusahaan, dimanapun. Ini saya belajar dari Sampurna, saya terapkan di Tiga Raksa, waktu saya ke Top One juga begitu, Molindo juga sama, dan saat ini juga metode pengukurannya sama. Oke, 5 hal, Pak. Yang pertama adalah bahwa perusahaan itu revenue atau sales-nya harus increase, Pak. Itu tolak ukur pertama ya, ukurnya Pak ya? Yes. Revenue. Nah, revenue. Tetapi yang kedua, kalau revenue doang, tetapi kita loss juga tidak bagus. Berarti profitability harus naik. Profitability harus naik. Jadi selain revenue atau sales, kita juga harus profit. Yes. Ya kan? Nah, setelah 2 ini kita jadikan parameter, ada parameter ketiga yaitu productivity, Pak. Oke. Nah, percuma, Pak. Kita kalau enggak sales-nya naik, tapi tidak produktivity-nya rendah, ya rugi terus, Pak. Nggak bisa maksimal. Ya kan? Nah, yang keempat adalah bagaimana kita mengelola dan mengutilisasi aset. Oke. Ya kan? Nah, ini tak sebutin dulu ya, Pak. Baru nanti kita contoh-contohnya ya. Nah, yang kelima, compliance, Pak. Oke. Nah, 5 hal ini yang selalu menjadi standar saya untuk mengukur kesuksesan sebuah perusahaan. Let's say sebuah perusahaan, wah sales-nya naik, profitnya ada nggak? Wow, untung Pak, sales-nya naik, profitnya naik, produktif apa enggak? Iya kan, kalau mereka kemudian masih menghambur-hamburkan material dan lain sebagainya, nggak bisa. Nah, kemudian yang keempat, asetnya dipakai semua nggak? Jangan sampai banyak orang, people termasuk aset, Pak, menurut saya. Ya kan? Bagaimana mengutilisasi aset, asetnya itu tetap bersemangat, termotivasi, kerja, dan lain sebagainya. Ya apa enggak? Kalau mereka malas-malasan terus, ya nggak bisa, Bos. Nah, yang kelima, itu aset paling sulit dikelola juga ya. Ya, karena bisa sakit perut, Pak. Kalau mesin itu tidak bisa sakit perut, Pak. Iya, bisa lapar, bisa baper. Gara-gara sakit perut itu bisa nyampe kemana-mana, Pak. Bisa baper, bisa sakit, bisa kemudian gondok, gitu kan. Itu apalagi saat ini yang di tempat Pak Ari ada 12.000. Wah. Iya, ini susah, Pak. Nah, makanya itu, yang kelima, ini ketaatan kita terhadap peraturan yang namanya compliance. Karena kita bisa main curang, kita punya integrity, dan lain sebagainya. Itu nggak sustainable, Pak. Pada satu saat nanti, masalah compliance ini menjadi isu yang membuat perusahaan ini akhirnya nggak bisa sehat. Jadi itu Pak, 5, Pak. Kalau saya tangkap, inilah 5 hal penting yang Pak Arief selalu jadikan pedoman, Pak, ya, supaya company itu, kalau saya bisa simpulkan tuh nggak hanya untung, tapi juga tadi bahasanya sehat, Pak, ya. Oh iya, betul, Pak. Betul, Pak. Hanya at the right time, untung, penjualnya bagus, tapi ternyata materialnya nggak dipakai dengan optimal, semuanya. Jadi nggak sehat ya, untuk masa depan bahaya. Begitu, Pak, ya, maksudnya ya. Oke, Pak Arief. Dan kemudian kalau Pak Arief tadi saya menarik juga bicara tentang aset, bicara tentang people. Bagaimana Pak Arief dalam memimpin juga mengelola aset ini, Pak? Salah satu aset tadi Pak Arief bilang salah satu yang paling berharga juga kita ngomong human atau manusia, Pak, ya, resource. Dan sekarang challenge-nya pasti jelas-jelas kita ngomong human karena Pak Arief ada 12.000 orang nih, Pak. Betul. Bagaimana untuk itu, Pak, kelola? Satu cerita, Pak, ya. Ini saya ceritakan lagi. Saya kagum sekali dengan kebetulan dengan pemilik perusahaan yang saat ini saya bekerja. Karena beberapa saat yang lalu, justru di saat-saat pandemi ini, ada sebuah komitmen yang disampaikan oleh keluarga kepada saya. Dia bilang, Pak Arief, apapun yang terjadi, jangan sampai pecat orang ya, Pak. Wow. Saya bilang, waduh Pak, secara profesional itu tidak masuk akal loh Pak. Kalau pada suatu saat kita itu menghadapi situasi di mana sudah nggak mungkin lagi kita berkembang, ini harus streamlining, Pak. Namanya proses streamlining itu normal di setiap perusahaan. Asal kompensasinya cocok dan lain sebagainya, ya sudah. Kita fair toh. Dia balik lagi ke saya.
Tidak, Pak. Tidak di sini. Usahakan agar mereka tetap bisa di-employ, Pak. Saya sampai bingung, Pak. Waduh, saya mencoba harus mencerna itu beberapa saat, Pak. Ternyata filosofikal sekali. Dia bilang, Pak, itu mereka tulang punggung keluarga loh, Pak. Yang makan bukan orang itu saja, tetapi seluruh keluarganya. Begitu Anda menyelesaikan orang ini tanpa salah ya, Yes. berarti keluarganya nggak makan, Pak. Oke. Nah, apalagi di situasi pandemi begini, Pak. Di situasi pandemi gini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus merumahkan orang, kemudian menggaji cuma separuh, work from home tidak dibayar, kemudian juga ada yang sampai PHK begitu ya. Nah, komitmen kami di Noyorono adalah untuk mempertahankan itu. Saya pikir ini adalah sebuah jaminan atau motivasi yang benar, Pak. Dan luar biasa. Hasilnya begitu saya ceritakan kepada orang-orang di bawah, waduh semangat kerjanya luar biasa, Pak. Itu tambah semangat kerja, Pak ya? Iya dong, Pak. Mereka sense of belonging-nya naik, kemudian belain perusahaan setengah mati, Pak. Di tengah situasi pandemi ini, kita bersyukur, Pak. Kalau ada perusahaan-perusahaan atau brand-brand kita yang justru berkembang sampai 60%, Pak. Wow. Justru saat ini ya? Justru naik loh, ini kok bagus sekali nih. Gila sekali nih, ada orang-orang yang luar biasa. Mereka melakukan hal-hal yang di luar, above and beyond call of duty namanya, ABCD, Pak. Kalau saya dulu belajar di tempat lain. ABCD, above and beyond call of duty. Saya tahu persis. Sampai tengah malam, sampai hari Sabtu ini, Pak. As we speak today, saya baru selesai dari proses buat training, Pak. Training launch brief dari produk yang ada di background saya ini, Pak. Nah, itu luar biasa, Pak, semangatnya, Pak. Kita melihat bahwa kita hidup matinya perusahaan ini ada di tangan kita sendiri, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Nah, itu yang membuat mereka terus terpacu untuk lebih produktif dan lebih bersemangat lagi, Pak. Setuju, Pak. Jadi 5 poin tadi Pak Arief jelaskan itu bukan hanya sekedar theoretical, Pak ya. Jadi enggak, Pak. Memang an experience Pak Arief juga sudah menjalani, mungkin bukan hanya 1-2 tahun, berpuluh-puluh tahun ini Pak ya, dengan konsep seperti itu ya. Dan hari ini bahkan membawa perusahaan justru bisa produktif di masa ini Pak ya. Wow, dahsyat sekali. Oke, Pak Arief, mungkin dari segmen yang pertama, ini ada banyak hal menarik sebenarnya, kita akan bahas lebih lanjut di bagian segmen yang kedua ya. Saya akan tutup dulu Pak Arief.